Pernahkah kau bertanya gunanya belajar dengan keras? Pernahkah kau merasa tidak ada guru yang memahami kita? Pernahkah kau merasa kesal dengan sistem sekolah yang konyol, yang bahkan tidak kita inginkan? Pernahkah kau penasaran kenapa sekolah hanya tertarik pada siswa berbakat, tanpa melihat penderitaan kita? Dan berapa lama kita harus bertahan? Hari ini akan kuceritakan kisah sekolah ini. Ini kisah sekolah bernama SMA Negeri 1 Banjarsari dan kelas spesialnya yang disebut kelas berbakat. Selamat datang siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Banjarsari. Di sini hanya ada kelas tingkat A sampai E saja. Hei, berhenti! Dengar, kalian diterima di sekolah ini dianggap nomor 1 di negara ini. Siswa yang lulus dari sini dan punya pekerjaan stabil, masa depan cerah dan menjadi tokoh ternama di negara ini. Lebih dari 90%, tapi 10% sisanya Akbar. berhenti. Kenapa kamu lari? Halo Bu, Ada apa berisik? Anak ini mencuri HP yang disita, Bu. Kelas 10 lagi? Berikan ponselmu. Bohong, pasti kamu menyembunyikannya. enggak Bu, saya nggak bohong. Ibu nggak percaya. Ibu mau saya buka celana. Berhenti. Ya udah, kembali ke kelas. Baik Bu. Kemana aja kamu? Itu merupakan contoh siswa yang tidak memperhatikan dan tentu tidak akan bisa naik ke kelas lain. Manfaatkan ilmu yang sudah Ibu ajarkan, jangan jadi seperti dia. Kita lanjutkan materinya. Namaku Akbar. Seperti yang kalian lihat, aku cuma murid bodoh yang masuk ke sekolah nomor 1 di negara ini, tapi ada di kelas paling bawah di sekolah. Itu bukan masalah kalau saja sekolah ini tidak punya peraturan aneh yang membagi-bagi kelas sesuai kecerdasan siswa. Woi Bar, mau kemana kamu? Ini Cynthia, sahabatku. Dia siswa kelas A, dan bergaul dengannya adalah contoh terbaik untuk menunjukkan perbedaan siswa kelas atas dan bawah. Siswa kelas A punya banyak keistimewaan dibanding kelas lain. Fasilitas juga lebih baik, mulai dari wifi, tempat toilet, dan banyak lagi. Ini nggak adil. Apanya? Sistem pembagian kelas sekolah kita cuma bikin bertambah buruk. Emang kamu merasa sistem sekolah kita seburuk itu?
Gak juga sih, tapi bikin frustasi. Makanya sekolah kita punya tes penempatan. Tes penempatan itu kesempatan kedua buat siswa kelas bawah kayak kamu. Kalau nilaimu bagus, pasti kamu bakal naik ke kelas atas. Nilaiku juga harus bagus, agar aku tidak ditendang ke kelas bawah. Intinya kamu harus rajin belajar, jangan terlalu dipikirin, Bar. Kurasa sistemnya bagus kok. Hei Bar, aku akan mengajarimu agar kau bisa masuk kelas berbakat. Ujiannya pasti sulit. Kamu tahu kan, aku dari kelas E. Kita masih punya waktu. Jadi, gimana besok tesnya? Hanya ada satu cara, Apa? mencuri soal ujian. Meskipun soalnya tidak sulit, jaga-jaga aku buatkan contekan untukmu. Jawab sesuai yang ditulis, pasti nilaimu akan bagus. Dan jika kita beruntung, maka kita akan bertemu di kelas berbakat. Pertanyaan subjektif. Pertanyaannya, dengan teknologi saat ini, manusia tidak lagi sesuai dengan teori seleksi alam Charles Darwin. Apa kalian setuju? Tulis pendapat kalian di lembar jawaban bagian belakang. Ngasal aja lah. Mulai saat itu, aku tidak sadar. Kejadian itu adalah awal dari kisah kami. Maaf, aku nggak lihat. Aku juga gak lihat kamu. Maaf. Permisi. Permisi. Kamu akbar kan? Kamu tahu dari mana? Selamat ya, sampai ketemu di kelas berbakat. Boleh pinjem pulpen? Oh, iya sebentar. Terima kasih.
kamu Akbar dari kelas E ya? Kamu tahu aku? Iya, kamu siswa kelas E pertama dalam sejarah yang masuk ke kelas berbakat. Kamu jadi bahan gosipan loh. Kirain cuma anak kelas A. Mereka semua kutu buku. Aku lega setelah melihat ada siswa lain. Namaku Reza dari kelas B. Halo anak-anak, nama Bapak Dimas Menang, kalian bisa panggil Pak Dimas. Mulai sekarang Bapak yang akan jadi penasehat dan mengurus semua siswa berbakat ini. Kalian adalah kelompok yang paling luar biasa dan menyimpan banyak potensi di dalam diri kalian. Coba keluarkan kertas dan link yang ada di bawah meja kalian. Pertama, kelas berbakat adalah kelas tambahan. Artinya, kalian akan belajar di kelas kalian yang biasanya. Setelah itu, kalian akan belajar di kelas berbakat di ruangan ini. Kedua, kelas ini punya banyak peraturan. Silakan kalian baca sendiri. Tapi peraturan yang paling penting saat ini adalah jangan beritahu orang luar sekalipun soal kelas berbakat dengan cara apapun. Siapapun yang melanggarnya akan langsung dikeluarkan dari kelas berbakat ini. Terakhir, temukan jawabannya kenapa kalian bisa masuk kelas berbakat. Waktu kalian seminggu. Semoga kalian senang mengembangkan potensi kalian sendiri. Dan semoga kalian menemukan jawabannya. Oke, cukup bagian seterusnya. Sekarang ada tes mudah dengan tingkat dasar. Yang tahu jawabannya, angkat tangan. Mulai hari itu, tiba-tiba aku sadar. Hidupku sebagai siswa berbakat tidak lagi sama seperti siswa biasa. Dengar Bang, tes penempatan untuk kelas berbakat diadakan secara serius dan ketat. Kepala sekolah merencanakan sendiri setiap kelasnya. Memastikan tidak ada yang salah. Tapi kenapa aku merasa tidak bisa mengejar yang lain? Aku tidak mengerti semua PR yang Bapak berikan. Sungguh, kamu tidak tahu apa-apa. Dengar Bar, yang lain juga penasaran sepertimu. Tapi untuk sekarang fokuslah pada pertanyaanku. Pikirkan lagi apa yang terjadi. Mungkin kau akan menemukan jawabannya. Ini juga menarik. Bar, kamu mengajakku ke area kelas berbakat buat mencari buku gak jelas ini. Dengan membaca buku macam ini, buku fantasi dan buku psikis, kamu gila ya? Kamu baik-baik aja kan? Kamu yang gak baik-baik aja. Katanya kamu mau cerita tentang kelas berbakat, tapi kamu ngilang terus. Aku belajar setiap hari. Kamu nggak lihat? Belajar keras untuk membaca buku-buku gak jelas ini. Asal kamu tahu, kelas ini aneh banget. Apanya? Semuanya, anak-anaknya, gurunya, pelajarannya. Gak tahu kenapa kami mempelajarinya. Makin dipelajari, makin seperti mempelajari sihir atau psikis. Bilang aja kalau gak mau cerita, gak usah bohong. Kamu gak percaya? Buat apa kamu nanya? Kalau gitu, kasih tahu detailnya. Aku gak bisa cerita lebih dari ini, Sin. Gimana sih? Aku kecewa sama kamu. Kukira setelah masuk kelas berbakat, kamu bakal lebih perhatian. Tapi malah tertarik omong kosong ini. Bagaimana kamu bisa masuk kelas berbakat? Kamu gak paham. Kamu bukan kelas berbakat. Oh, kamu baru sadar. Orang biasa sepertiku gak bisa masuk kelas berbakat. Aku gak bermaksud. Hei, keluar kau dari sini. Jangan bawa kebiasaanmu di sini.
Bukan urusanmu, Ji. Bukannya bukan urusanmu. Ini area kelas berbakat. Terus kenapa? Apa karena kalian berbakat? Kalian lebih dari yang lain. Ya, karena kami spesial. Jangan lupa sekarang statusmu lebih rendah dariku. Kau ingat, aku bilang aku akan masuk ke kelas berbakat dan kau akan tetap di kelas lama bersama para lintah. Sekarang terbukti, tapi dengan sedikit perbedaan. Karena sekarang kau lintahnya. Benar bukan, Bar? Sialan kamu, Ji. Tenang, Sin. Diam. Jangan halangi aku. Berdiri kamu. Oi, Sin. Ada apa ini? Bagaimana kalian berdua? Gak apa-apa, Pak. Terima kasih sudah membantu. Biar saya yang urus mereka. Tidak perlu. Aku sudah memutuskan hukuman untuk mereka. Kalian akan saya hukum selama 1 bulan. Tapi ini tidak sengaja. Mereka tidak perlu dihukum, Bu. Saya administrator di sekolah ini, Pak. Tanggung jawab menjatuhkan hukuman ada padaku, bukan padamu. Tapi ini menyangkut siswa kelas berbakat. Jadi dia di bawah tanggung jawab. Kurasa kau tidak becus mengurus siswa. Becus atau tidak, kepala sekolah memerintahku untuk mengurus semua siswa berbakat. Kalau begitu, urus siswamu dengan benar. Jangan sampai terulang. Terima kasih, Bu. Ayo pergi. Tunggu. Siswa berbakat boleh pergi, tapi kau tidak. Tapi, Bu, Siswa berbakat memang tanggung jawabmu. Tapi siswa biasa sepertinya, aku yang mengurusnya. Karena temanmu dibebaskan, hukumanmu jadi 2 kali lipat. Kamu saya keluarkan dari sekolah. sekian untuk hari ini. Jangan lupa pertanyaanku sebelumnya. Kenapa kalian bisa masuk kelas berbakat? Bagi yang tahu jawabannya, Akbar, kamu sudah tahu jawabannya? Tidak juga. Tapi sekarang aku tahu betapa hebat kelas berbakat ini. Benar-benar hebat. Kelas ini memberiku yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Tapi untuk itu, aku kehilangan hal yang sama pentingnya. Makanya aku tidak cocok berada di kelas ini. Aku tidak mau kehilangan hal-hal penting lagi. Bar, Bapak paham maksud kamu. Tapi percayalah, aku ingin kau menemukan alasan kenapa kau berada di sini. Baru kau akan mengerti. Itu tidak penting, Pak. Itu penting, sangat penting. Kenapa, Pak? Aku bahkan tidak ingin masuk ke kelas berbakat. Untuk apa aku mencari jawabannya? Masih belum paham juga. Kalau sudah tahu apa yang akan kau lakukan, aku akan memberitahumu agar kau tahu sekarang kau tak mundur lagi. Pak, apa yang sebenarnya kau lakukan pada kami? Apa semuanya sudah kumpul? Sudah.
Oke, aku cuma mau tahu pendapat kalian tentang kelas berbakat yang kita lihat tadi. Menurut kalian itu apa? Sihir. Konyol, kebanyakan baca fiksi ya. Terus menurutmu apa? Entahlah, tapi bukan sihir. Sihir itu nggak ada. Itu dia, sekolah menyembunyikan sesuatu. Ini berbahaya. Kita seakan-akan menjadi kelinci percobaan. Tapi Pak Dimas tidak menyuruh kita melakukan hal berbahaya. Kalau tidak berbahaya, mereka pasti sudah bilang. Mungkin mereka menunggu sampai kita siap. Bagaimana denganmu? Bukankah kau harusnya mengatakan sesuatu? Hei! Muji, siswa berbakat pertama yang menemukan potensinya tahun ini. Dia jago komputer dan matematika. Apa yang kau lakukan? Dia meretas komputer Pak Dimas. Saat potensinya terbangun, dia bisa mengendalikan komputer dan alat elektronik lewat sentuhan. Lewat sentuhan? Berarti dia tidak bisa mengontrol dari jarak jauh. Dari data saat ini, hanya bisa lewat sentuhan. Tapi kalau dia menghubungkan perangkat sebelumnya, dia juga bisa mengontrol lewat daring. Kalau begitu, kemungkinan besar para murid itu sedang menguping obrolan kita. Gawat, matiin. Tunggu! Kau cerdas sekali, Muji. Kau bisa terhubung dengan komputer milik Pak Dimas. Aku salut padamu. Kalau aku tidak salah, kau bersama teman-temanmu. Bagus. Kalian pasti bertanya tentang kelas berbakat. Jangan cemas. Kalian bukan kelinci percobaan. Makhluk hidup selalu berevolusi. Mereka siap berubah saat menemui hambatan. Begitupun manusia. Manusia tidak pernah berhenti berevolusi. Kekuatan spesial tersembunyi di balik otak manusia. Sekolah kita menemukan cara mengirim gelombang ultrasonik untuk menstimulasi otak agar mengubah polanya. Hanya beberapa dari kalian yang bisa distimulasi. Kalian spesial, kalian hanya belum menyadarinya. Aku bisa jamin, setelah hari ini potensi kalian akan terbangun. Masa depan kalian sudah pasti cerah. Bar, pinjam pulpen dong. Aku cuma bawa satu. Nih, Aku boleh pinjam? Terima kasih. Pada kelas hari itu, Pak Dimas menjelaskan, tiap orang memiliki potensi yang berbeda. Potensi berasal dari kepribadian, karakteristik, dan perilaku kami. Lalu Pak Dimas bertanya, siapa yang sudah menemukan potensinya? Maju ke depan. Aku Gerard. namaku Lucy. My name is Salsa. Namaku Pina. Namaku Gina. Namaku Akbar Ramdhani. Dan dua siswa berbakat yang tidak pernah masuk kelas, Muji dan Reza. Bar, pinjam pulpen dong. Gerard, orang yang selalu berusaha sebaik mungkin. Ada yang menyebutnya sebagai perfeksionis atau orang yang jago dalam segala hal. Dia cepat dalam belajar. Akhir-akhir ini, saking cepatnya, dia bisa cuma melihat dan langsung menirukannya. Tapi, semakin sering dia menggunakannya, dia akan membuat banyak kepribadian. Lucy, beberapa hari lalu, dia menyentuh sesuatu dan melihat gambar aneh. Dia pikir itu halusinasi karena dia belum pernah melihatnya. Tapi kini dia tahu kilas balik apa yang dialami benda itu. Dan potensinya adalah dia bisa melihat kilas balik suatu benda, apa yang dia pegang. Namun, semakin sering dia menggunakan potensinya, tekanan darahnya akan semakin tinggi dan menyebabkan pingsan. Salsa,
Dia memiliki potensi sinestesia. Dia bisa melihat dan mengetahui perasaan seseorang dalam bentuk warna, seperti biru untuk kesedihan, violet untuk ketakutan, merah muda untuk kegembiraan, dan merah untuk kemarahan. Matanya akan bermasalah jika dia terlalu sering menggunakan potensinya. Vina. Dia memiliki potensi mampu tidak tidur selama berhari-hari tanpa rasa lelah maupun mengantuk. Awalnya dia sedikit kecewa dengan potensinya karena seperti kutukan. Tapi kini dia sudah menerimanya dan menjalankan aktivitas seperti biasanya. Gina. Dia memiliki kekuatan fisik seperti kelincahan, ketangkasan, dan dia menguasai banyak cabang bela diri. Tapi potensinya memiliki efek samping yang berbahaya. Dia bisa mengeluarkan cairan dari tubuhnya yang mengandung zat kimia dan mampu membuat orang lain hilang kendali. Reza. Dia memiliki potensi teleportasi. Dia bisa menghilangkan objek. Potensinya berasal dari sifat pelupanya. Dia selalu kehilangan barang. Dia sadar bahwa tidak ada yang menghilang, hanya menghilang dari hatinya. Tapi dia akan mimisan berlebihan jika terlalu sering menggunakan potensinya. Moji. Siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata siswa lainnya, terutama dalam bidang matematika dan komputer. Dengan itu, ia bisa meretas dan mengendalikan berbagai perangkat elektronik hanya melalui sentuhan. Dan yang terakhir, aku, Akbar. Aku orang terakhir yang menemukan potensiku di kelas ini. Awalnya, aku tidak tertarik dengan kelas berbakat. Tapi aku menyadari sesuatu dalam diriku. Aku memiliki kemampuan mengendalikan pikiran seseorang hanya melalui sentuhan. Dengan kemampuanku, orang yang terkena sentuhanku akan merasa seperti terhipnotis dan menuruti apa yang aku perintah. Dan yang paling berbahaya, aku bisa menghapus potensi milik orang lain dengan menyentuh dan merasakan denyut nadi milik mereka. Hari ini, buku kepala sekolah akan menyampaikan sesuatu pada kalian. Silakan. Beri salam. Siang, Bu. Siang semuanya. Semester 1 hampir selesai. Sejak hari pertama, Ibu percaya pada kalian, meski ada sedikit hambatan. Ibu ingin kalian terus maju, fokus pada pelajaran. Bagi kalian yang teralihkan oleh hal lain, sadarlah. Hari ini, Ibu akan memberikan satu tugas terakhir. Tulis laporan berjudul Misiku Menjadi Siswa Berbakat. Apa artinya menjadi siswa berbakat? Tulis 1 halaman saja. Ada pertanyaan? Apa Gina? Jika aku tidak menginginkan potensiku, apa aku bisa menghilangkannya? Apa maksudnya, Gina? Tidak apa-apa. Menghilangkan kekuatan adalah hal besar. Aku hanya penasaran. Tapi kalau kau benar-benar mau, itu bisa dilakukan. Saat mendengar hal itu,
kami semua terkejut. Dan kami yakin ada yang tidak beres dengan sistem sekolah kami. Kami bersepakat untuk tidak menjawab tugas yang kepala sekolah berikan kepada kami. Bagi kami, potensi membuat kami spesial, lebih dari orang lain. Dan itu tanggung jawab kami, jangan sampai disia-siakan. Membantu mereka yang tidak bisa, berjuang untuk mereka yang tidak bisa. Bagi kami, itu bukan berarti kami wajib melakukan sesuatu. Tidak ada orang dewasa bodoh yang memberitahu siapa kita, mendikte kita, membatasi kita menulis satu halaman, padahal banyak yang mau kami sampaikan. Dan saat itu, kami semua sepakat untuk menjatuhkan kepala sekolah. Kami berencana untuk menghapuskan potensi kepala sekolah. Saat itu, kepala sekolah belum tahu kalau potensiku bisa menghapus potensi milik orang lain. Dan keesokan harinya, kami mengacaukan rapat kepala sekolah dengan para dewan, dengan niat agar para dewan tahu sisi gelap sekolah kami. Dan aksi kami pun dimulai. Selamat siang anggota Dewan Kementerian Pendidikan. Selamat datang di SMA Negeri 1 Banjarsari terkemuka di Indonesia yang memiliki sisi gelap. Cerita tentang siswa yang terjatuh dari gedung dan hantu yang overdosis. Sebenarnya, semua terjadi 15 tahun yang lalu, di mana seorang kepala sekolah baru menjabat. Dia membuat sistem kelas baru dan menyusun program baru bernama kelas unggulan. Yang terpenting dari mereka adalah mereka tidak berbakat dalam hal umum. Mereka adalah kelinci percobaan yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan khusus. Ini adalah eksperimen unggul yang menyebabkan sekelompok murid menjadi cacat mental permanen. Ada lebih banyak contoh menunjukkan bahwa sekolah menggunakan siswa biasa sebagai kelinci percobaan. Walau terjadi beberapa kejadian mengerikan, sekolah menutupinya. Dalang dibalik semua itu adalah kepala sekolah. Para dewan pun mengetahui sisi gelap dari sekolah ini. Mereka bertanya, apa maksud dari semua ini? Kalian bisa lihat, dia tidak peduli pada manusia lainnya. Bukan hanya murid biasa. Dia juga memandang kami, siswa berbakat, juga dianggap sebagai kelinci percobaan. Dia hanya bicara soal potensi dan perkembangan kami. Berapa banyak siswa yang menderita akibat sistemnya? Apakah wanita sepertinya pantas disebut sebagai guru? Apakah ribuan siswa harus mempercayakan nyawa mereka pada wanita ini? Apa ini saatnya kita mengubah SMA ini menjadi sekolah yang memperlakukan siswa dengan setara, bukan seperti keinginan kepala sekolah? Orang sepertinya tidak peduli siapapun kecuali dirinya sendiri. Saat itu, kepala sekolah sudah benar-benar kalah. Dan rencana kami berhasil. Awal cerita ini berawal dari sebuah pertanyaan yang aku ajukan untuk diriku dan kalian semua. Untuk apa kita belajar dengan giat? Hari ini,
Aku pikir aku menemukan jawabanku. Kami tidak belajar keras hanya untuk maju demi orang lain. Kami belajar untuk mendapatkan kebebasan, untuk memilih jalan kami, dan untuk memilih dunia yang ingin kami tinggali. Aku ingin semua orang percaya bahwa kita semua memiliki potensi khusus untuk mengubah hidup kita dan masyarakat kita menjadi lebih baik. Tidak peduli siapa kamu, berapa IQ-mu, berapa nilai ujianmu, setiap dari kamu pasti memiliki potensi khusus. Aku akan merilis gelombang audio. Begitu kamu mendengarnya, sekolah kita akan berubah selamanya. Bagaimanapun, proses ini berbahaya. Kalian harus memastikan dalam kondisi sehat dan siap untuk mengambil resiko jatuh sakit di masa depan. Dan kami punya obatnya. Bagi yang belum yakin, tidak perlu terburu-buru. Apa yang aku tawarkan tidak akan hilang. Atau jika kau mendengar gelombang audio dan tidak menyukai apa yang terjadi, kamu memiliki pilihan untuk kembali seperti semula. Kamu akan selalu memiliki pilihan. Akhirnya, semoga kalian sukses dan menikmati potensimu.